Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang blooming plankton di perairan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Aditya Pratama, dan teman saya Adinda Kirana Ramadhanti Putri, dan teman saya yang lainnya Sidmu Anissa, Dia Hayu Kartikasari, Safira Putri Maharani, dan Lailatul Nisa Patresna. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Yang pertama adalah tentang pengertian blooming plankton. Blooming phytoplankton atau juga disebut dengan harmful algal bloom atau HAB merupakan fenomena yang sering terjadi di perairan laut. Definisi dari blooming phytoplankton sendiri adalah kejadian di mana suatu perairan mengalami ledakan jumlah populasi phytoplankton yang tidak terkontrol sehingga dapat menurunkan kualitas air dan menimbulkan kerugian bagi ekosistem di sekitarnya, biota laut yang hidup di dalamnya, maupun manusia yang hidup di wilayah pesisir. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan membahas tentang indikasi terjadinya blooming plankton. Indikasi terjadinya blooming plankton dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kecerahan perairan. Pada kondisi blooming, tingkat kecerahan perairan menjadi rendah karena sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam airan karena terhalang oleh ledakan plankton yang mengakibatkan air menjadi keruh. Yang kedua yaitu kelimpahan plankton. Blooming plankton ini terjadi karena adanya kelimpahan populasi plankton. Kekeruhan pada suatu perairan ini menunjukkan bahwa perairan tersebut terjadi kelimpahan atau blooming plankton. Yang selanjutnya yaitu warna perairan. Blooming plankton ini akan merubah warna air, tidak hanya menjadi warna merah, tetapi juga berwarna hijau maupun merah kecoklatan. Selanjutnya yaitu tentang status trofik perairan. Status trofik merupakan indikator tingkat kesuburan suatu perairan yang dapat diukur dari unsur hara atau nutrien dan tingkat kecerahan serta aktivitas biologi lainnya yang terjadi di suatu badan air. Secara garis besar, dikenal 3 kategori dalam status trofik ini, yaitu eutrofik, mesotrofik, dan oligotrofik. Yang pertama yaitu perairan dikatakan eutrofik jika memiliki nutrien tinggi dan mendukung tumbuhan dan hewan air yang hidup di dalamnya. Yang kedua yaitu sesuai pernyataan bahwa perairan mesotrofik merupakan perairan yang mempunyai tingkat kesuburan sedang dengan kelimpahan zooplankton yang berkisar antara 1 sampai 500 atau 1000 sampai 500.000. Kemudian yang ketiga ada oligotrofik yang merupakan status trofik air yang mengandung unsur hara dan kadar rendah. Nah, status ini menunjukkan kualitas air pada oligotrofik masih bersifat alamiah, yaitu belum tercemar dari sumber unsur hara N dan P. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur hara makro dan mikro penyebab blooming bagi organisme. Nah, sebelumnya apa sih unsur hara makro dan mikro itu? Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar, contohnya seperti nitrogen dan fosfat. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif kecil, namun sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan, diantaranya seperti boron, tembaga, dan zinc. Faktor penyebab ledakan fitoplankton itu dipicu oleh zat hara. Karena zat hara tersebut terserap oleh fitoplankton sebagai nutrisi pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor lainnya itu karena eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini adalah masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah fosfat. Limbah ini biasanya berasal dari buangan rumah tangga, pertanian peternakan atau pertambakan, dan juga industri. Pemberian pakan ikan yang berlebih juga dapat menyebabkan blooming karena pakan yang berlebih tadi akan menjadi nutrisi yang sama seperti layaknya limbah fosfat. Pemicu terjadinya blooming plankton di perairan. Yang pertama, pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah yang mengalir sampai laut itu mengandung nutrien, nitrat, dan ortofosfat yang bisa menstimulasi proses pembiakan alga. Yang kedua, pemberian makan yang berlebihan. Pemberian makan yang berlebihan ini akan berdampak pada pertumbuhan plankton karena akan menjadi nutrisi yang sama dengan limbah fosfat, sehingga ledakan populasi pun dapat terjadi. Yang ketiga, melimpahnya nutrien di laut.
yaitu keadaan perairan yang terlalu tinggi dengan kadar nutrien dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan fitoplankton sangat cepat, bahkan tidak terkendali, termasuk harmful alga. Yang keempat, rendahnya konsentrasi oksigen yang terlalu dalam air, yaitu tidak terjadi proses fotosintesis menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dan spesies lainnya tidak bisa hidup dan akhirnya mati. Padahal, hilangnya ikan dan makhluk hidup lainnya dalam mata rantai ekosistem air menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Yang kelima, yaitu pemanasan global, yaitu pemanasan global yang mengakibatkan suhu perairan meningkat yang akan memicu aktivitas plankton dan mengakibatkan aktivitas sel yang berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, dampak blooming plankton bagi organisme perairan. Yang pertama, ikan-ikan kecil mati karena insangnya dilapisi gel dari plankton tersebut sehingga mengalami kesulitan bernafas. Yang kedua, kematian berbagai jenis air karena peran toksin atau racun yang berasal dari hasil ekskresi plankton. Selain itu, kadar oksigen terlarut di dalam udara menjadi berkurang karena terjadinya perebutan oksigen antar plankton dan biota di udara yang lain. Yang ketiga, ikan-ikan akan mengalami keracunan akibat hasil ekskresi dari aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh plankton. Yang keempat, blooming plankton juga dapat mengganggu kehidupan organisme dan mikroorganisme fotosintetik perairan karena dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam perairan laut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pencegahan blooming plankton. Pencegahan blooming plankton dapat dilakukan dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya dan mengelola limbah dengan baik. 2. Melakukan penangkapan ikan dengan penjadwalan, karena semakin banyak ikan pada perairan maka fitoplankton dapat terkontrol. 3. Pemberian pakan yang teratur agar kualitas air tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu pencegahan blooming pada budidaya. Pencegahan blooming pada budidaya dapat dilakukan dengan cara 1. Memberikan asupan yang pas pada budidaya sehingga tidak terjadi kelebihan pakan. 2. Meningkatkan salinitas, karena beberapa fitoplankton tidak tahan terhadap salinitas yang tinggi. 3. Melakukan aerasi, karena air yang tidak dilakukan aerasi maka akan menjadi faktor pemicu membludaknya fitoplankton. Jurnal Case Study. Jurnal yang kami ambil sebagai case study yaitu Journal of Marine Research for 9 nomor 3 Agustus 2020 yang berjudul Kelimpahan Fitoplankton Penyebab Harmful Alga Bloom di Perairan Desa Bedono, Demak. Yang pertama, materi dan metode. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 di perairan Desa Bedono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang bersifat eksploratif dan bertaraf deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kelimpahan fitoplankton yang dapat menyebabkan HAB di perairan Desa Bedono, Demak. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu dari penelitian yang diharapkan sampel tersebut dapat mewakili populasi. Yang kedua yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan ditemukannya beberapa genus dari kelas Bacillariophyceae dan Dinopisceae yang berpotensi menyebabkan harmful alga bloom atau HAB. Hasil identifikasi fitoplankton penyebab HAB yang ditemukan di perairan desa hanya terdapat 2 kelas. Kelas Bacillariophyceae merupakan kelas yang paling banyak terdapat fitoplankton penyebab harmful alga bloom atau HAB. Hal ini disebabkan karena kelas Bacillariophyceae memiliki tingkat kemampuan pertumbuhan yang relatif cepat, bahkan pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan sekalipun. Selain itu, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, nilai kecerahan berkisar antara 18 sampai 25 cm. Sedangkan, menurut Sofarini tahun 2012, nilai kecerahan yang baik bagi kelangsungan hidup organisme perairan adalah lebih dari 45 cm. Maka nilai kecerahan di perairan Desa Bedono pada saat surut memiliki kecerahan yang kurang baik bagi pertumbuhan fitoplankton. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Hasil identifikasi ditemukan beberapa genus fitoplankton yang cukup berbahaya di perairan Desa Bedono, yaitu genus Skeletonema dengan kelimpahan tertinggi, sedangkan genus Peridineum merupakan genus dengan kelimpahan terendah. Kelimpahan fitoplankton yang dapat menyebabkan HAB termasuk dalam kategori oligotrofik.
sehingga dapat disimpulkan bahwa kesuburan perairan Desa Bedono adalah rendah. Hal tersebut yang memicu terjadinya blooming plankton di perairan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.